Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua sehat-sehat aja ya. Nah, jadi kali ini mau ngejelasin tentang praktikum petrologi pertemuan 10, yaitu tentang batuan metamorf tapi yang foliasi. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin ya, batuan metamorf itu apa? Intinya batuan metamorf itu batuan yang terbentuk akibat proses metamorfosa. Nah, metamorfosa ini bisa ada dua, yaitu bisa karena temperatur atau karena tekanan, atau bahkan bisa keduanya. Tapi ada juga kondisi khusus yang mengubah kondisi kimianya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang minggu ini kita bakal ngebahas struktur foliasi. Sebenarnya apa sih foliasi itu? Jadi itu foliasi menunjukkan adanya kesejajaran pada mineral. Nah, dia tuh bisa terbagi jadi tiga, yaitu ada yang membentuk lapisan, disebutnya nasosity, ada orientasi butiran atau cystosity, dan terakhir ada yang membentuk belahan atau cleavage. Nah, itu atau bisa juga kombinasi antara ketiganya. Di gambar ini kita bisa lihat, ini batuan yang dinamakan batuan potolit atau batuan sebelumnya ya. Misalkan ini batuan beku dengan orientasi mineral-mineral ini. Yang awalnya ini acak. Jadi di batuan beku ini awalnya dia beracak, terus karena ada tekanan, si batuan ini itu kayak mineral-mineralnya terpaksa untuk sejajar, untuk mengikuti arah si tekanannya sesuai tegangan yang terjadi kepada batuannya. Jadi yang awalnya acak dia bakal berubah. Nah ini jadi tuh bakal berubahnya ada tingkatannya sesuai dengan seberapa besar si tegangan yang terjadi. Nah jadi ini tingkatannya ada mulai dari tingkatan rendah sampai tinggi, dimulai dari slate sampai nikmatit. Sebenarnya apa aja yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat sebenarnya ada dari ukuran kristal yang awalnya itu kecil-kecil, itu semakin besar tingkatannya, dia bakal semakin besar juga ukuran kristalnya. Terus si foliasinya juga akan semakin besar, yang awalnya si foliasinya kecil, jadi akan semakin membesar, semakin kelihatan. Contohnya di slide ini, si foliasinya atau misalkan arahnya itu kalian nggak bisa terlalu membedakan, jadi agak susah. Tapi semakin ke kanan, kalian bisa lihat nih, misalkan di gneiss, itu udah kelihatan nih bahwa si gneiss ini punya kayak lapisan-lapisan. Tapi ini beda sama batuan sedimen. Kalau lapisan sedimen kan beda batuannya, tapi kalau ini lapisan mineral, pensuburan mineralnya. Nah, jadi ini bakal ditunjukin beberapa contohnya, misalkan ini slate. Kayak agak susah untuk melihat pensejaran butirannya, tapi sebenarnya ada mengarah seperti ini. Kalau misalkan emang agak tricky untuk ngebedain si slate ini karena dia sangat halus. Baik si foliasinya ataupun si mineralnya. Nah, karena dia metamorfisnya tingkat rendah. Terus ada juga fillet. Di fillet ini dia udah mulai menuju ke medium tingkatannya. Itu bisa dilihat dari mana dia ada bentuk yang permukaan yang bergelombang atau irregular. Nah, kalau misalkan emang agak susah kalian bedain dari sini, coba lihat sampingnya. Itu kayak ada bentuk berlapis-lapis. Nah, itulah si pensejaran mineralnya. Nah, inilah contoh dari foliasi filitik. Saccharomyces, kalau ini udah mulai kelihatan arah pensejaran seperti apa. Jadi semakin tingginya itu kalian bakal semakin mudah membedakan arah pensejaran mineralnya atau lapisan-lapisan mineralnya. Kalau ini udah tingkatan medium dengan adanya si mineral yang lapisan mineral yang paralel. Jadi utamanya dia mika atau enggak silika. Nah, kalau misalkan sis ini itu dicirikan adanya kilap yang berkilau-berkilau ini. Itu dicirikan dengan mineral-mineral mika tadi. Misalkan muskovit. Nah, ini gara-gara muskovitnya banyak, jadi kayak kelihatan si uh, kilap si muskovitnya tuh jadi kayak ada di seluruh batuan ini. Itu salah satu yang mudah untuk membedakan sis dengan batuan lainnya. Terus ada yang terakhir ada gneiss, itu udah di high grade banget. Nah, untuk membedakan gneiss ini sebenarnya dia ada triknya adalah dia memiliki lapisan atau bands yang memiliki komposisi yang berbeda antara si mineral silika dengan mineral basa. Jadi kalau misalkan kalian udah ngeliat nih, oh yang warna hitam nih mineralnya kayak basa semua, yang ini misalkan mineral silika, nah, itu kalian tahu langsung, oh ini gneiss. Jadi cirinya kayak gitu, kalau misalkan emang belum kelihatan itu slate, kalau misalkan udah ada wavy itu fillet, terus misalkan sis ini berkilau dengan adanya penjeruan mineral, terus gneiss tuh tadi
ada perbedaan si komposisinya kayak gitu. Nah, untuk struktur batuan secara besarnya, itu kan tadi kita bahas struktur di dalam batuan, secara besarnya itu ada kira-kira ada 5, itu ada kekaran, ada lipatan, ada king band. Kalau king band ini sebenarnya yang di bagian tengah ini. Nah, itu tuh ada kayak lipatan kecil di dalam batuan. Disebut juga vein, dan ada terakhir body nails. Kayak gini. Nah, untuk penamaan di batuan metamorf itu sebenarnya agak ribet, beda dari yang udah pernah kita pelajari sebelumnya. Untuk IUGS sendiri membagi jadi ada 4 penamaan batuan metamorf itu ada yang berdasarkan protolit atau batuan sebelumnya, ada nama mineral, ada nama spesifik, dan ada terakhir ada nama sistematik berdasarkan tekstur. Oke, jadi kayak gini. Stepnya ada 4 sebenarnya, step besarnya. Jadi pertama, apakah kalian bisa nemuin microstructure di batuannya? Nah, kalau misalkan bisa, kalian lanjut step 2. Kalau nggak bisa, nah, apakah kalian bisa ngelihat nih, ada nggak sih si protolitnya? Protolit itu apa? Jadi bisa nggak sih kalian nemuin kayak, oh ini sebelumnya batuan sedimen, oh ini sebelumnya batuan beku. Misalkan kalian nama dulu batuan bekunya Gabbro, disebutnya Metagabro, atau Arkos jadi Meta Arkos kayak gitu. Kalau bisa nentuin, tapi kalau nggak bisa, masuk ke step 2. Step 2 nih, jadi adakah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk nama spesifik? Contohnya misalkan, apakah batuannya di atas punya mineral yang komposisinya di atas 25%? Terus yang kedua, apakah si konten atau strukturnya itu cocok untuk nama batuan spesifik, suatu batuan spesifik, atau enggak secara keterbentukannya kita diketahui gimana sih cara keterbentukannya. Nah, itu kalian bisa pakai nama spesifik. Dia ada 2, antara dia ditambahin ite, ite. Jadi kayak misalkan garnetite, biotitite. Nah, itu kalau misalkan si mineralnya di atas 5% gitu. Nanti namanya misalkan kalian bisa nentuin tadi sistos, biotitite kayak gitu. Atau enggak kalian bakal pakai tabel spesifik, penamaan spesifik. Ntar ada di sini, ntar bakal dijelasin. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak bisa nentuin itu semua, tiga-tiganya, itu kita turun ke step ketiga, yaitu apakah batuannya memiliki uh, cystosity atau tadi orientasi butiran. Kalau nggak bisa, langsung namanya granulophilic structure. Karena batuannya adalah batuan granulophils. Nah, kalau misalkan ada cystosity-nya atau orientasi butirannya, pertanyaan keempat adalah apakah si cystosity-nya itu membentuk lapisan yang berulang dan skalanya di bawah 1 cm. Jadi pembedanya adalah apakah dia repetitif sama lapisannya dan apakah di bawah 1 cm. Kalau misalkan dia di bawah, dia akan punya struktur nama sistos, namanya bakal jadi cis. Dan kalau misalkan lebih dari 1 cm dan zona yang nggak repetitif, kayak tadi ada yang basah, ada yang ini silika. Kalau repetitif itu sama semua. Ini nama batuannya Neisos. Jadi nama batuannya bakal gneiss. Nah, untuk penamaannya itu selalu ada nama di awalnya, nama mineralnya. Misalkan garnet mica, quartz, biotite, feldspar, gneiss. Jadi kayak gitu ya. Nah, untuk tabel spesifik ini sebenarnya itu bakal kayak trial and error. Kalian harus lihat batuannya, membandingkan dengan batuan. Misalkan kalian cari di Google, contohnya misalkan marmer. Nah, dia tuh secara mineralogi spesifiknya karena dia didominasi oleh mineral karbonat di atas 50%. Dan teksturnya misalkan dia granulophilic dan punya foliasi seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian bisa nemuin nih ciri ini, namanya langsung marble. Jadi kalian langsung masuk ke step 2 ini, nggak harus ke step 3 dan step 4. Kayak gitu. Nah, itu kalian gunain buat ini semua, misalkan emang bisa kelihatan. Contohnya misalkan yang berdasarkan keterbentukan kata klasit. Nah, kalian tahu bahwa batuan ini terbentuknya gara-gara ada pensesaran. Dengan cirinya apa? Dia ada cystosity yang dia nggak ada cystosity atau sama sekali atau kecil kayak gitu. Dengan butirnya angular dan adanya pecahan batuan. Nah, kalau misalnya kayak gitu kalian langsung namanya kata klasit. Nah, itu kalian makanya harus one by one kalau misalkan yang spesifik ini.
Nah, contohnya untuk contoh deskripsinya kayak gini. Pertama, kalau dari gambar kan pertama harus ngeliat dulu nih, kayak ini low grade metamorphism kah, atau intermediate, atau misalkan high grade, kayak gitu kan. Nah, kalau dari sini, ini kelihatan banget bahwa butiran udah gede. Terus kalian bisa ngebedain antara si lapisan yang komposisi basa dengan lapisan yang komposisinya silika, ya kan? Nah, berarti ini udah nice, hitungnya, foliasinya, udah high grade. Jadi si teksturnya masuknya foliasi nice dengan struktur batuan besarnya disebutnya body niche, yang kayak ini tadi bentuknya. Nah, komposisi mineralnya kita bisa lihat, oh ada kuarsa nih yang lapisan silikanya, terus ada biotit yang warna hitamnya, ada plagioclase. Nah, kalau kita udah tahu ini semua, kita masuk ke penamaan. Nah, penamaannya kayak gimana? Kalau misalkan pakai sistematiknya, yang ini, kita bakal pakai yang ini misalkan ya. Step 1, apakah kalian bisa lihat ininya nggak, rotolitnya? Kalau dari gambar, kayaknya nggak bisa, soalnya dia udah high grade, nggak bisa tahu. Oke, lanjut. Dia punya mikrostruktur. Oke, kalau nggak bisa dua-duanya, langsung masuk ke si nama spesifik. Dia masuk ke nama spesifik. Nah, kita asumsiin nggak ada dulu, terus makanya kita langsung ke step ketiga. Step ketiganya, dia kita lihat, nah dia tuh lapisannya tadi apakah di bawah 1 cm atau misalkan repetitif nggak, gitu kan? Soalnya kita tahu bahwa ini dia punya sistosity atau punya orientasi butiran, kayak gitu. Jadi langsung tentuinnya si lapisannya tuh di atas 1 cm jauhannya. Nah, di atas 1 cm apa enggak? Repetitif enggak? Nah, enggak, dia di atas 1 cm kan? Berarti masuknya Neisos. Jadi nama batuannya Neis. Kebayang nggak? Jadi step by stepnya kayak gitu. Nah, terus masukin nama qualifiernya, itu nama mineralnya dari yang paling sedikit hingga paling banyak. Jadi plagioclase, kuarsa, biotit. Ingat ya, dari paling sedikit ke paling banyak. Baru taruh nama root name-nya atau nama si yang tadi kita dapetin dari sini. Si Neis. Jadi namanya plagioclase, kuarsa, biotit, Neis. Kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya si batuan ini punya nama spesifik. Itu kita tahu dari mana? Nah, itu harus ngebandingin. Sebenarnya batuannya namanya milonit. Jadi dia terbentuk karena ada deformasi plastis yang sampai ngebentuk foliasi, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah nemu si spesifiknya, sebenarnya yang bawahnya nggak usah. Tadi mau nunjukin doang gimana cara penamaan si sistematiknya. Kayak gitu. Kurang lebih praktikum minggu ini bakal kayak gitu. Semangat, dikit lagi praktikumnya selesai semuanya. Semoga ilmunya dapat diserap ya, dapat dimengerti. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, boleh langsung tanyakan kepada masing-masing asisten. Terima kasih semuanya.